Ya, selamat datang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nicholas Oki Kristianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi animasi di Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memperindah tipografi pada sebuah desain. Sebelum masuk ke sana, yang perlu kita ketahui pertama yaitu apa itu tipografi. Jadi, tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, untuk menciptakan impresi dan kenyamanan pada pembaca. Kemudian, apa peranan tipografi? Tipografi memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah desain. Tipografi yang baik akan memberikan kemudahan dan kenyamanan serta minat baca kepada pembaca. Sebaliknya, jika tipografinya kacau dan tidak beraturan, akan membuat orang malas melirik atau membacanya. Ternyata tipografi itu sangat penting ya. Maka dari itu, kita tidak disarankan membuat desain dengan tipografi yang buruk. Para desainer tentunya akan merasa sedih jika hasil karyanya tidak dilihat orang pada saat mendesain dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja sih yang harus kita perhatikan supaya tipografi dalam desain kita menarik perhatian banyak pembaca. Tips yang pertama yaitu cocokkan rasa dengan isi pesan. Pemilihan font sangat berpengaruh terhadap bagaimana sebuah tulisan dapat berkesan di dalam hati pembacanya. Beragam jenis font memiliki karakternya masing-masing. Contohnya, bagaimanakah kesan teman-teman saat melihat ketiga tulisan hello ini? Ya, pastinya semua orang akan memberi kesimpulan yang berbeda. Namun, intinya akan tetap sama. Walaupun ketiganya memuat pesan yang sama, tapi masing-masing memiliki rasa yang berbeda. Tulisan hello yang paling atas memberikan kesan konyol dan seru, sedangkan yang tengah memberi kesan mewah dan mahal, dan yang paling bawah lebih ke arah formal atau baku. Kemudian tips yang kedua adalah mencocokkan rasa font dengan target pembacanya. Sebelum mendesain, pastinya kita berpikir terlebih dahulu siapa yang akan membaca desain kita. Misalkan pada dua contoh gambar ini. Gambar pertama adalah undangan ulang tahun pernikahan. Bagi orang yang sudah dewasa, biasanya cenderung lebih menyukai warna dengan saturasi yang rendah dan tidak terlalu mencolok, sehingga memberi kesan ramah. Namun di gambar kedua adalah undangan ulang tahun anak-anak. Desainnya tampak lebih meriah dan berwarna, dikarenakan anak-anak menyukai warna yang cerah dan mengekspresikan kegembiraan serta memberi kesan energi. Tips yang ketiga adalah menyesuaikan ukuran font dengan konteks. Kita perlu mengetahui untuk apakah desain yang kita buat akan digunakan, apakah untuk brosur, majalah, papan iklan, atau yang lainnya. Karena berdasarkan tujuannya, ukuran font sangat berpengaruh pada kenyamanan pembaca. Contohnya papan iklan yang ada di pinggir jalan pasti akan menggunakan font dengan ukuran yang lebih besar, sehingga orang mudah membacanya dalam kendaraan. Contoh yang kedua adalah brosur. Desainer brosur pasti akan menambahkan detail yang lebih, karena pasti pembaca brosur akan lebih tahu ini mengenai produk yang ditampilkan. Selanjutnya adalah hierarki. Sebelum mengetahui bagaimana membuat hierarki yang baik, akan lebih baik jika kita mengetahui apakah makna dari hierarki tersebut. Jadi, hierarki adalah urutan prioritas teks dari sebuah bacaan. Misalkan, judul, subjudul, penjelasan, dan sebagainya. Hierarki perlu disusun dengan rapi agar pembaca tidak bingung harus memulai membaca dari mana. Hierarki yang buruk akan membuat pembaca bingung dan mungkin malah melewatkan poin penting yang tertulis di desain kita. Lalu, bagaimanakah cara membuat hierarki yang baik? Ada beberapa tips untuk membuat hierarki yang baik. Yang pertama, menggunakan ukuran teks untuk menekankan informasi berdasarkan tingkat kepentingan. Pada umumnya, heading akan lebih jauh lebih besar daripada subheading, dan subheading akan lebih besar dari konten atau isi. Yang kedua yaitu melakukan pembagian yang jelas dengan heading, subheading, dan sebagainya. Yang ketiga, mengelompokkan hal terkait menjadi satu.
Misalkan dalam satu halaman membahas lebih dari satu topik, maka kita bisa mengelompokkannya sesuai topik yang dibahas. Yang keempat, menggunakan spacing yang tepat untuk membuat struktur yang mudah untuk dilihat. Tips yang kelima, yaitu mengenai spacing dan alignment. Kedua unsur ini merupakan detail kecil, namun bisa mempengaruhi desain secara keseluruhan. Untuk spacing sendiri, ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah tracking atau letter spacing, yang kedua adalah leading atau line spacing, dan yang ketiga adalah margin atau white space. Untuk ketiga komponen ini, saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian untuk alignment, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan salah satu jenis alignment saja untuk satu komponen. Misalkan untuk heading, dibuat rata kanan, lalu kontennya dibuat rata kiri. Yang kedua, hindari penggunaan justify atau rata kanan kiri. Mengapa perlu dihindari? Ini karena justify hanya akan membuat suatu teks terlihat berantakan. Karena pada saat kita menggunakannya, spacing antar kata akan berbeda-beda. Selanjutnya, kita masuk ke komponen pertama dari spacing, yaitu tracking atau letter spacing. Jadi, tracing atau letter spacing adalah istilah untuk seberapa longgar atau rapatnya satu huruf dengan yang lainnya pada sebuah tulisan. Contohnya adalah gambar di samping ini. Sebagai pembaca, tentunya kita akan lebih nyaman membaca teks yang di sebelah kiri, karena jarak hurufnya pas sehingga mudah dibaca. Sedangkan teks yang di sebelah kanan memiliki tracking yang terlalu rapat, sehingga akan lebih sulit bagi kita untuk membacanya. Komponen yang kedua adalah leading atau line spacing, yaitu jarak antara baris maupun paragraf. Hampir sama dengan tracking, leading juga harus seimbang, tidak boleh terlalu rapat maupun terlalu longgar. Namun, leading juga harus disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan jarak antar baris dalam satu paragraf pastinya akan lebih rapat dibandingkan jarak antar baris di antara dua paragraf yang berbeda. Untuk contoh bagaimana cara mengatur leading yang baik, dapat kita perhatikan di gambar di samping. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah margin dan white space. Sebenarnya, kedua hal ini memiliki kemiripan. Margin merupakan jarak objek dari tepian desain, sedangkan white space adalah ruang kosong pada suatu desain. Ini agak menjebak ya. Walaupun namanya white space, tapi tidak harus putih. White space mengartikan adalah ruang kosong yang berada di sekitar desain yang kita buat. Sebuah desain yang baik memiliki margin dan white space yang cukup, sehingga tidak terlihat terlalu penuh atau berantakan. White space dan margin yang cukup akan membuat pembaca memiliki tempat untuk beristirahat sembari menikmati keindahan desainnya. Tips berikutnya adalah pelajari kerning. Mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya, tapi kerning adalah sesuatu yang sangatlah penting. Kerning adalah jumlah ruang atau spasi antar huruf satu dengan yang lainnya. Perlu diketahui juga, kerning berbeda dengan letter spacing. Kerning diterapkan untuk membuat suatu kata atau kalimat mengisi ruang kosong yang ada pada desain secara baik dan benar. Kemudian, tips yang ketujuh adalah membatasi jumlah font yang digunakan dalam satu desain. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, semakin banyak jenis font yang digunakan akan membuat desain semakin ramai. Namun, sebenarnya teori itu salah kaprah. Menggunakan terlalu banyak font akan menciptakan kesan berantakan, tidak teratur, bahkan membingungkan para pembaca. Akan jauh lebih baik jika kita menggunakan satu jenis font saja untuk setiap level hierarki, sehingga desain keseluruhan akan terkesan seragam. Selanjutnya, tips ke-8 adalah aturlah besar, panjang, dan lebar huruf secara proporsional. Jangan membuatnya terlalu tinggi atau terlalu lebar, hanya dengan alasan untuk menutupi ruang kosong. Lebih baik membiarkan huruf tetap proporsional dan mengisi ruang kosong dengan komponen lainnya, seperti ikon-ikon pendukung artikel atau yang lainnya. Karena penataan panjang dan lebar huruf juga mempengaruhi kemudahan dalam membaca sebuah tulisan.
Kemudian tips yang kesembilan adalah clashing color dan latar. Clashing color adalah ketidakcocokan warna antara satu komponen dengan yang lainnya. Misalkan kita menggunakan warna merah untuk teksnya, namun latarnya berwarna hijau. Tentunya tidak nyaman dilihat. Akan jauh lebih baik jika kita menyesuaikan warna teks dengan latar yang kita pakai. Seperti gambar di samping, contohnya ketika kita menggunakan latar ungu muda, kita bisa menggunakan ungu tua sebagai warna teksnya, sehingga antara teks dan latar terdapat keserasian. Kemudian, tips yang terakhir adalah perbanyak referensi dan juga latihan. Melihat referensi sangatlah penting bagi seorang desainer. Dengan melihat beberapa referensi, secara tidak sengaja akan muncul ide-ide baru bagaimana cara membuat desain yang lebih baik. Selain itu, kita juga bisa mempelajari bagaimana desainer lain membuat sebuah desain. Selain mencari referensi, kita juga harus sering latihan. Kita memerlukan jam terbang yang lebih. Semakin sering kita berlatih membuat desain, maka hasil desain kita pun perlahan akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Selain itu, dengan berlatih, kita juga mampu membuat desain dalam waktu yang lebih singkat. Baiklah, itulah 10 tips dan trik cara membuat tipografi yang baik dalam sebuah desain. Tetap semangat dan jangan menyerah dalam mencoba desain-desain baru. Kemudian inilah ketiga referensi yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.